Hai guys, welcome to my YouTube channel. Aku yakin kalian yang lagi masuk di konten ini sekarang adalah orang-orang yang lagi mempertahankan hubungan kalian dan kalian nggak mau hubungan kalian kandas di tengah jalan atau menghancurkan apa yang udah kalian bangun selama sekian lama. Dan aku juga yakin bahwa kalian yang sekarang ada di YouTube channel ini adalah orang-orang yang peduli banget sama hubungan kalian, maka dari itu sesuai dengan thumbnail dan judulnya, kalian ingin belajar tentang hal itu. Nah, jadi kalian harus tonton video ini sampai akhir biar kalian dapat informasi yang lengkap dan juga nggak ngebuat kalian dapat ilmu yang setengah-setengah. Jangan lupa juga subscribe channel ini, like, komen, dan share kalau channel ini bermanfaat bagi kalian. Dan siapa tahu juga nanti ada teman-teman kalian atau saudara kalian yang juga lagi perlu apa yang aku bahas di konten aku hari ini. Lanjut. Jadi kayak di judul, aku akan bahas formula penghancur hubungan terampuh. Jadi ini bukan soal cinta yang nggak setara, bukan soal kesetiaan, bukan juga soal kebosanan yang nggak diatasin. Jadi ada sebuah formula yang lebih paten dan lebih besar kemungkinan untuk menghancurkan hubungan, dan formula itu terdiri dari 3 hal ini, yaitu adalah kritik, cercaan, dan keluhan. Jadi dalam hal ini kita akan bahas hubungan itu secara umum guys, jadi nggak terfokus ke satu hubungan. Jadi ini umum, mungkin hubungan pekerjaan, bisnis, percintaan, karir, organisasi, dan lain sebagainya. Yang jelas ini menuju kepada hubungan yang ingin membangun sebuah relasi jangka panjang dan juga berhubungan dengan kepentingan partnership gitu ya. Kenapa? 3 hal itu aku bilang menjadi formula penghancur hubungan terampuh. Karena kritik, cercaan, dan keluhan adalah hal yang sangat berbahaya sekali. Dalam konteks kita membangun partnership, kritik, cercaan, dan keluhan adalah hal yang tidak menguntungkan sama sekali. Karena hal ini adalah hal yang sia-sia dan bisa menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan juga pertahanan diri yang sangat kuat sekali. Kritik itu jadi berbahaya karena dia bisa menyerang hal paling sensitif di dalam diri manusia, yaitu adalah harga diri dan juga rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Kritik akan melukai rasa pentingnya dan kemungkinan sangat besar akan menimbulkan kebencian. Dale Carnegie dalam bukunya juga menyebutkan bahwa hal ini sangat-sangat berbahaya sekali, bahkan dia menyebutkan rasa benci yang ditimbulkan oleh kritik itu bisa menurunkan semangat seseorang dan juga tidak bisa memperbaiki situasi yang sudah dikritik, yaitu orang yang sudah kita kritik maupun dinamika relasi yang sudah kita bangun sejak lama. Saking berbahayanya, kritik ini bahkan akan berbalik menghancurkan semua fondasi yang sudah kita bangun karena satu kesalahan komunikasi kita ini. Dale Carnegie juga menyatakan bahwa kebencian itu adalah produk samping dari kritik itu sendiri. Dan psikolog asal Amerika bernama Hans Selye, dan semoga aja ini namanya benar ya aku nyebutnya, juga mengatakan bahwa kehausan manusia akan persetujuan sama besarnya dengan ketakutan mereka akan kritik. Maka dari itu, kritik tidak bisa dilakukan sama sekali ketika kita berencana untuk membangun hubungan jangka panjang dan juga ingin membangun partnership dengan seseorang. Jadi contoh aja, misal kamu berada di dalam sebuah organisasi dan mungkin ada perbedaan pendapat dan anggotamu misalnya salah melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ketika kamu rasa itu salah dan memilih untuk mengkritik, mencaci maki, lalu mencerca dan memberi keluhan kepada dia nggak akan mengakui bahwa dia salah, bahkan dia akan mempertahankan dirinya. Mungkin aja dia beralasan bahwa dia tidak melihat sesuatu hal yang lain yang bisa dilakukan lagi. Mungkin juga dia memberikan alasan yang logis maupun tidak logis hanya untuk membenarkan dirinya sendiri, dan kritik tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan apapun. Ini juga pernah terjadi di Chicago dulu, di mana pada saat itu ada satu bandit atau penjahat ternama namanya Al Capone. Jadi Al Capone ini adalah penjahat yang berhasil menguasai jalanan Chicago pada saat itu. Dia melakukan tindak kekerasan, pemerasan, dan kriminal yang sangat keras sekali. Lalu pada saat itu dilakukan operasi penangkapan si Al Capone ini. Nah, apa yang terjadi ketika dia ditangkap dan akhirnya akan dieksekusi? Apakah dia langsung mengakui bahwa dirinya salah? Enggak sama sekali. Jadi Al Capone ini menganggap bahwa dirinya adalah orang baik dan dermawan, bahkan dia adalah korban zaman. Itu yang terjadi, bahkan penjahat paling terkenal pun nggak mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang penjahat, bahkan selalu mencari pembenaran di saat dia sudah tertangkap sekalipun. Jadi Dale Carnegie dalam bukunya menyampaikan ini sebagai contoh bahwa ketika orang sudah bersalah, bahkan ketika kesalahannya itu terbukti, dia pun tidak akan terima dirinya dikritik, bahkan akan terus mencari pembenaran agar kesalahan yang dia buat itu selalu terlihat benar dari sisinya dia. Jadi semua orang di dunia ini adalah orang yang punya pandangan tersendiri terhadap dirinya sendiri dan tidak pernah memandang dirinya sebagai orang yang salah. Pasti yang salah adalah orang lain, yang salah keadaan, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang paling dasar yang harus kita pahami, bahwa kritik itu sangat berbahaya dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau dikritik.
Jadi dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa kritik itu seperti merpati pos. Jadi sejauh manapun kita mengirim dia dan melempar dia, kritik itu akan kembali lagi ke kita. Jadi sebelum kita mengkoreksi orang atau mencaci maki orang atau mencerca orang, kita pikirkan dulu bahwa orang ini akan mencaci maki kita balik di situasi dan kesempatan tertentu yang tidak pernah kita bisa bayangkan kapan itu akan terjadi. Dalam konteks kita membangun hubungan dengan manusia, kita harus memahami dan mengerti bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan makhluk yang full logika, tapi kita sedang berhubungan dengan makhluk yang penuh emosi, makhluk yang penuh prasangka, dan dimotivasi oleh rasa bangga dan juga rasa sombong. Jadi kita harus hati-hati di dalam hal ini. Kita harus sadar bahwa memang manusia punya pride-nya masing-masing, kebanggaan masing-masing terhadap dirinya. Maka dari itu kita harus jaga bersama agar hubungan kita bisa berjalan dengan baik. Jangan pernah langsung menyerang rasa bangganya, jangan pernah langsung mematahkan kebanggaannya terhadap dirinya karena itu akan berimbas pada hubungan kita yang hancur lebur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dalam hal ini kita tuh nggak bisa barometernya itu diri sendiri. Jadi misal kalau kita berhubungan dengan orang lain itu kita menilai bahwa nih gue kalau dikritik gue nggak apa-apa kok, malah gue senang nih kalau gue dikritik karena gue bisa langsung memperbaiki diri gue. Itu nggak bisa dipraktekkan ke semua orang guys. Karena kita harus menerima juga bahwa tidak semua orang diciptakan dengan tingkat kemampuan intelijensi yang sama dan tingkat penerimaan diri yang sama. Jadi kesadaran manusia itu berbeda-beda. Mungkin kalau kalian dikritik, kalian biasa aja. Tapi mungkin kalau orang lain yang mungkin tingkat intelijensinya itu atau kesadaran dan kebijakannya itu tidak seperti kalian dikritik, itu mungkin akan menjadi masalah yang sangat besar sekali. Maka dari itu kita tidak bisa mengeneralkan bahwa manusia itu semua sama. Bahwa ketika kita bisa menerima kritik dengan baik, kita juga berharap orang lain bisa menerima kritik dengan baik dan berharap mereka akan berubah ketika dikritik. Itu nggak bisa sama sekali. Kita harus bisa melihat bahwa manusia itu berbeda semua, cara menanganinya juga berbeda-beda. Nggak bisa disamakan sama sekali. Jadi dalam konteks kritik, cercaan, dan keluhan ini aku bisa kasih contoh seorang manajer di sebuah perusahaan di mana ketika dia diberikan laporan oleh seorang staf, itu dia menemukan kesalahan besar di laporannya itu. Dalam hal ini, si manajer ini langsung memilih untuk marah besar dan langsung mencaci maki, langsung memberikan keluhan dengan kata-kata kasar, dan juga teriakan dan lain sebagainya yang didasari oleh emosi pada saat itu saja. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pegawai yang diberikan kritik keluhan dengan cara seperti itu nggak akan serta-merta mengubah apa kesalahannya dia. Pegawai itu mungkin aja kehilangan semangatnya untuk bekerja, lalu kehilangan respect pada manajernya. Bisa juga dia jadi sakit hati dan hubungan kerja pun jadi renggang. Padahal nih, kalau si manajer misalnya datengin karyawannya dengan baik-baik, terus nunjukin kesalahannya di sini, lalu cara memperbaiki seperti ini, lalu mengingatkan dan memilih pendekatan yang lebih positif dan komunikasi yang lebih positif, yang salah apa dan yang harus diperbaiki apa dengan jelas tanpa emosi, itu akan menjadi komunikasi yang lebih baik dan si karyawan ini pun akan lebih termotivasi lagi untuk bekerja dan memperbaiki dirinya di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Itu baru contoh kecil manajer sama karyawan aja. Bayangin kalau misal kalian punya partner atau investor dan kalian mengkritik investor kalian, mencerita dan mengeluh, apa yang akan terjadi ke perusahaan kalian. Nah, karena aku membahas bahwa kritik, cercaan, dan keluhan ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali, jadi kita harus bahas juga nih, ketika orang itu melakukan kesalahan, apa yang kita harus lakukan selain mengkritik, mencerca, atau mengeluh. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba untuk mengerti dan memahami mereka. Jadi kita harus tanyakan dulu, kenapa mereka bisa melakukan kesalahan itu, apa yang terjadi pada situasi itu ketika kesalahan seperti ini bisa terjadi. Jadi ketika manusia dipahami, mereka itu merasa ada ruang diskusi yang terbuka. Jadi ada ruang untuk mereka memberikan pandangan mereka di sana. Jadi mereka tidak di-judgment, mereka diberikan ruang untuk berbicara, diberikan ruang untuk berdiskusi, dan hasilnya pun akan lebih positif. Jadi mengerti dan memahami ini, itu pun akan melahirkan simpati, toleransi, dan juga kebaikan hati, dan hubungan pun akan terajut dengan lebih baik lagi. Dan untuk memahami dan benar-benar mengenal semua, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah memaafkan semua. Jadi kerendahan hati kita untuk memaafi dan menerima itu adalah menjadi hal yang penting sekali dalam konteks membangun hubungan ini, guys. Oke, guys, jadi itu konten aku hari ini. Semoga aja apa yang aku sharingin bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian praktekin di kehidupan kalian karena aku juga lagi belajar sekarang. Jadi kita semoga aja bisa belajar bareng gitu. Dan pembahasan konten aku ini referensinya adalah buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie yang membahas bagaimana kita membangun hubungan baik dengan manusia.
Jadi kalau kalian mau bukunya, kalian bisa klik di link ini, aku akan sertain di bawah. Dan juga kalau kalian punya rekomendasi buku komunikasi atau buku-buku bagus yang perlu aku tahu atau mau aku bahas untuk kalian, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan juga terakhir jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini untuk ngedukung aku biar konten aku dan channel aku ini bisa lebih berkembang. Kalian juga bisa lihat aku di sosial media aku yang lain, kalau di Instagram @novitaarisanti01, kalau di TikTok sama juga @novitaarisanti01. Siapa tahu aja kita nanti bisa membuat ruang-ruang pertemuan lebih dari sekedar di layar kaca ini. Jadi gitu dulu guys, thank you udah nonton, bye-bye!